Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa la naf'u fi ilmi fi darini amin. Malam yakbil 'ala Allahi bimulatabatil ihsani Quyida ilaihi bisanasil imtihan. Malam yakbil, siapa saja yang tidak menghadap Allahi kepada Allah Ta'ala bimulatabatil ihsani, dengan segala kelembutan berbuat baik. Quyida ilaihi bisanasil imtihani, maka diikat kepadanya dengan rantai-rantai ujian. Jadi siapa yang tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat baik, dia dikasih sama Allah kebaikan, kenikmatan, enggak ingat sama Allah, enggak taat sama Allah. Padahal udah dikasih nikmat-nikmat, berbagai macam nikmat sama Allah, dia enggak juga taat kepada Allah, maka dia akan dikasih ujian. Disakitin, disusahin, baru ingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang ketika disakitin baru ingat nama Allah. Sakitnya parah, tak kunjung sembuh, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun ketemu tahun, belum juga sembuh, baru nangis. Bahkan sampai mengatakan, ya Allah, kalau begini terus aku mati aja dah, enggak apa-apa dah. Nah, baru dah pengen kembali kepada Allah. Enggak lama sembuh dah. Pas udah sembuh lupa lagi. Jadi orang itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua keadaan. Pertama, dia dikasih nikmat oleh Allah, paham dia, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih duit banyak, dikasih badan sehat, tanah luas, punya mobil, paham dia, dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kencang ibadahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika dia dikasih berbagai macam kenikmatan, enggak juga dia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak patuh juga sama Allah, masih malas ibadahnya sama Allah. Dikasih susah, dikasih susah, disakitin sama Allah, atau disusahin duit, atau apa, pokoknya yang membuat hatinya menjadi bersedih, baru dia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi masih menjabat, lupa dengan majelis ilmu,
lagi masih menjabat, lupa dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Pas udah pensiun baru kembali kepada Allah. Kita kira-kira mau di mana? Mau masih sehat, mau masih punya jabatan, mau masih banyak duit, lalu kita ibadah sama Allah, atau udah dikasih susah baru ibadah? Iya, jangan udah sakit baru ibadah sama Allah. Jangan. Ya, makanya kita jangan kurang-kurangnya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bagaimana penerangan di sini. Malam yukbil, siapa saja yang tidak menghadap Allahi kepada Allah Ta'ala bimula tafatil ihsani, dengan kelembutan berbuat baik, ay bimula tafatihi iyahu, artinya kelembutannya kepadanya, bi anwa'il ihsani, dengan macam-macam berbuat baik. Ya, dia enggak berbuat baik, dia enggak taat sama Allah, dia enggak patuh sama Allah, dia enggak melakukan kebaikan-kebaikan, dia enggak melakukan ketaatan-ketaatan, kuyida, maka dia akan diikat ilahi kepadanya bisalah siril imtihan, dengan rantai-rantai ujian. Ya, dikasih sakit, dikasih susah, dikasih merana, dibuat menjadi nangis, baru dah. Ai bil imtihanati, artinya dengan ujian-ujian, wal masaibi, dan musibah-musibah, asyabiati, yang diserupakan bisalah sini dengan rantai. Jadi mau masuk surga tapi di rantai. Tuh bodoh apa pinter tuh? Mau masuk surga, ayo masuk surga tapi di rantai, dipaksa pakai rantai. Orang mau masuk surga tapi di rantai, ayo masuk surga, jangan sampai pergi. Dipaksa. Harusnya masuk surga jangan pakai rantai, jalan aja, kucuk, lari bahkan. Paham? Jadi orang yang masuk surga pakai rantai, di rantai, itu orang yang malas ibadah sama Allah. Jadi orang yang malas ibadah kepada Allah, ya, dia masuk surganya di rantai. Mana? Lagi sehat nggak mau ibadah, lagi sehat nggak mau puasa, lagi sehat nggak mau sholat, lagi sehat nggak mau sedekah, banyak duit nggak mau sedekah, akhirnya disakitin sama Allah, baru pengen sedekah, baru pengen ibadah. Itu namanya tuh orang masuk surga di rantai. Paham? Ya. Jadi kita jangan pakai di rantai, ya. Mau masuk surga gembira, meleset aja udah, bahkan diam-diam kalau bisa. Udah masuk aja ente. Yakni menghendaki ia annal muqtadiya, bahwa yang melazimkan liikbalil muridi, bagi menghadap murid, ya, bagi menghadap seorang murid, wa ghairi, dan lainnya, ala rabbi, kepada Tuhan, bi anwa'i ta'ati, dengan macam-macam ketaatan, wa tadarru'i ilaih, dan tadarru' kepada Allah, wa jam'iyatil qalbi alaih, dan berkumpul hati kepada Allah. Itu amroni, ada dua perkara. Jadi ada dua perkara tuh orang menghadap kepada Allah. Pertama, al-awalu iradun ni'ami alaihi, mendatangkan nikmat kepadanya, ya, fayaskurullaha alaiha, lalu ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atasnya. Jadi yang pertama, ada orang dikasih nikmat sama Allah, dia bisa bersyukur sama Allah.
Namanya ini orang pandai ya. Dikasih nikmat bersyukur sama Allah. Pandai terima kasih. Wa yuqbilu ala khidmatihi, dan dia menghadap ya kepada Allah atas khidmatnya. Ya. Dia menghadap Allah, dia sembahyang. Ya, kayak Nabi ya, sembahyang malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Sembahyang Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Ini namanya apa? Bentuk syukur Nabi kepada Allah. Dikasih nikmat, pandai terima kasih. Itu yang pertama. Orang tipenya begitu. Ya. Dikasih nikmat sama Allah, dia bersyukur. Yang kedua, wasani kedua, inzalul masaibi, diturunkan segala musibah. Jadi dikasih nikmat, dikasih badan sehat, kagak mau bayar, nggak mau ibadah. Dikasih duit banyak, nggak mau sedekah. Nah, pindah kedua dah. Akhirnya apa? Diturunin musibah. Fi badani, pada badannya. Sakit melulu, baru pengen ibadah. Gue sih pengen ibadah kayak lu, sembayangnya banyak. Gue jangankan sembayang banyak, 5 waktu aja kaki gue geget katanya. Gue pengen kayak lu, puasa banyak tiap hari. Gue puasa Senin Kamis, gue puasa Ramadan aja setahun sekali, gue susah banget. Kemarin lagi sehat kemanain? Ya, lagi sehat kemanain? Gue pengen sedekah banyak kayak lo. Gue makan sehari-hari aja Senin Kamis. Kemarin lagi njabat kemanain? Lagi banyak duit kemanain? Lagi kaya kemanain? Gue sih pengen ngaji, duduk di majelis ilmu rame-rame di masjid. Gue pengen kayak lu, kayak orang-orang. Jangankan duduk di masjid ngaji, ya Allah, di sini di rumah aja gue susah banget. Kemarin lagi sehat kemanain? Lagi sehat kemanain? Dunia nggak ada habisnya dicari, nggak ada habisnya dia. Dunia tuh kayak bayang-bayang, Pak. Ya, kita ke kanan, dia ke kanan, kita ke kiri, dia ke kiri. Dunia begitu sifat. Nggak usah khawatir, nggak kebagian dunia, nggak usah khawatir. Yang penting kita ikhtiar. Selesai. Ikhtiar, yang penting ikhtiar. Dagang ya dagang biasa. Waktu ngaji kita ngaji. Selesai. Hati lega. Bisa dagang, dapat duit, anak alhamdulillah, sembahyang bisa, ngapain lagi? Udah selesai begitu. Kerja bisa. Nah, jangan sampai kita ditegur nih yang kedua nih. Disakitin sama Allah baru pengen ibadah. Jangan sampai dimiskinin sama Allah baru saja. Tapi itu masih bagus. Yang paling jelek adalah sampai mati. Itu paling jelek. Sampai mati dia masih tetap cinta sama dunia. Jangan sampai itu begitu. Sampai mati dia tetap cinta sama dunia. Makanya kalau bisa kita itu yang ninggalin dunia, kita yang mutusin cinta kepada dunia. Jangan sampai kita yang diputusin. Ya, jangan sampai kita yang diputusin, kita yang mutusin duluan. Cukup sampai di sini. Wahai dunia, cintaku padamu. Ya, selesai. Mana sakitan? Kita mutusin apa kita diputusin? Nah, ini orang bercinta. Ya. Anak muda. Mana sakitan? Kita mutusin apa kita diputusin?
diputusin. Paling sakit kita diputusin. Nah, kita jangan sampai diputusin. Kita udah putusin duluan. Kita putusin duluan. Mana kita putusin duluan? Sebelum mati kita udah ninggalin dunia. Bukan ninggalin dunia kita pergi ke planet Mars, bukan. Ninggalin cinta dunia. Bukan berarti duit kita buang-buangin, bukan. Kalau kita punya dunia, kita rajin sedekah. Kalau kita nggak punya, jangan cari-cari, apa adanya aja. Tenang nggak tuh begitu hidup? Tenang. Allah pun senyum ngelihat kita. Insya Allah. Nah, jadi yang kedua, inzalul masaibi fi badani aw malihi. Ya, diturunkan segala musibah di badannya atau hartanya. Fayarji'u, maka dia kembali ila rabbi, kepada Tuhan, wa yatadarru, dan dia tadarru ilai kepadanya, bi rabbiha, dengan mengangkatnya. Baru dah ya, disakitin harta, disakitin badannya, ya, dia dikurangin hartanya, dihabisin hartanya, baru dah ibadah kepada Allah. Tapi kalau bisa jangan yang ini, ya, yang pertama kalau bisa mah tadi, ya, belum sampai disakitin, belum sampai ditegur, udah taat duluan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ada nggak Pak? Kita umpama jadi bos nih, kita punya anak buah, lalu kita angkat dia menjadi apa, umpama supervisor, ya, atau jadi direktur, ya. Kita sebagai ownernya, umpama kita punya yang punya, ya, perusahaan itu, lalu kita lihat ini orang kagak pandai terima kasih, lalu kita turunin. Ada nggak yang begitu orang? Ada. Kayak begitu nih, kayak begini, sama begini. Jadi kita jangan sampai diturunin. Pandai-pandailah kita berterima kasih. Wa rubbama kana zalika sababan fi tilkal ishtighali bidunya wa ta'alluqi bihi subhanahu wa muradu rabbi minal abdi rujuh ilaihi tau'an aw karha. Wa rubbama, dan terkadang adalah zalika, demikian itu, sabab, menjadi sababan fi tarkil istighali, pada meninggalkan sibuk bidunya, dengan dunia, wa ta'alluqi bihi, dan berta'alluq, bergantungan, berhubungan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muradu rabbi, dan yang dimaksud Tuhan, ya, minal abdi, daripada hamba. Apa maksudnya tuh? Ya, maksudnya Allah apa? Ruju'uhu ilaihi taw'an aw karhan, kembalinya kepada Allah, baik secara, ya, dipaksa atau enggak dipaksa, atau dipaksa. Tau'an itu enggak dipaksa, karhan dipaksa. Maksud Allah tuh begitu. Kita kepengen, Allah kepengen kita kembali Allah, kita kembali kepada Allah, baik enggak dipaksa. Itu yang pertama. Dikasih nikmat, nggak dipaksa tuh. Atau yang kedua, itu dipaksa. Kita mau yang mana kira-kira? Mau yang enggak dipaksa atau dipaksa? Enggak dipaksa, ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa, ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Malam yaskurin, ya.